Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada perkuliahan pendidikan Pancasila. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-6. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan karunia kesehatan dan juga kemudahan untuk melaksanakan thalabul ilmi. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema apa, Pak Badrus? Pancasila sebagai sistem filsafat, Bu Anis. Baik. Di pertemuan dengan kita akan terkait dengan sistem filsafat. Baik. Nah, berarti ada 3 poin pokok ya. Kita akan membahas tentang Pancasila, tentang sistem, dan tentang filsafat itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang Pancasila berarti ada kaitannya dengan 5 sila. Ketika kita berbicara tentang sistem berarti ada keterhubungan satu dengan yang lain. Dan ketika kita berbicara tentang filsafat, maka kita tidak bisa menghindarkan dari sebuah proses berpikir mendalam ya Pak Badrus. Betul sekali, Bu Anis. Jadi sistem filsafat ini artinya setiap sila, masing-masing 5 sila Pancasila itu mereka menjadi satu kesatuan, jadi tidak bisa terpisahkan gitu, Bu Anis. Karena itu sistem filsafat ini bahwa Pancasila itu berasal dari pemikiran yang sangat mendalam, Bu Anis. Baik. Nah, sekarang pembahasannya akan kita awali dari pengertian dari filsafat itu sendiri, Pak Badrus, dan kenapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Nah, kalau kita berbicara tentang filsafat, kita tidak bisa memisahkan 2 hal penting. Yang pertama adalah kata philos yang berarti cinta ya Pak Badrus. Ya, kemudian kata sophia yang berarti kebijaksanaan. 2 kata ini menjadi sangat penting bahkan dalam kehidupan sehari-hari. betul. Ketika seseorang mencintai yang lain berarti dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh mengetahui apa yang disukai oleh orang yang dicintai. Betul, Bu Anis. Begitupun dengan kebijaksanaan. Seseorang yang bijaksana itu biasanya tidak hanya menyampaikan sesuatu berdasarkan teorinya saja, tapi dia betul-betul melakukannya dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan. Maka kita bisa melihat kebijaksanaan seseorang itu bukan dari apa yang dia katakan, tapi biasanya melihat dari ciri sikap yang ditunjukkan. Betul. Dan filosofi ini artinya cinta dan kebijaksanaan ini menjadi fondasi penting bahwa Pancasila itu dilatar belakangi dengan proses yang panjang, Bu Anis. Panjang dan dalam. Dan founding parents kita bangsa Indonesia, di mana ketika memunculkan Pancasila sebagai dasar negara, prosesnya sangat dalam, dan ini saya kira yang perlu kita perhatikan hari ini, Bu Anis ya. Baik, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang 2 makna tadi, kita mengenal adanya cinta dan kebijaksanaan. Kemudian ketika kita berbicara tentang filsafat, maka seluruh mata kuliah yang diajarkan itu diawali dari bagaimana kita berpikir secara filosofis. Artinya dalam memahami segala sesuatu kita harus mencoba memahami secara mendalam. Maka makna dari filosofis itu sendiri adalah bagaimana cara kita berpikir secara mendalam, secara kritis, dan secara radikal. Nah, terkait dengan Pancasila, kenapa Pancasila disebut sebagai filsafat? Tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Badrus ya, bagaimana para pendiri bangsa ini melakukan perenungan mendalam tentang makna dari Pancasila itu sendiri. Ternyata Pancasila itu bukan lahir pada tanggal 1 Juni ya Pak Badrus. Memang kelahirannya secara formal pada tanggal 1 Juni, tapi sesungguhnya Pancasila itu merupakan identitas bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Betul. Ketika minggu lalu Pak Badrus kita membahas tentang ideologi Pancasila, maka di dalamnya ada ideologi terbuka yang dijelaskan. Maka kita boleh sedikit mengingat bahwa
di masa lalu ideologi terbuka itu sudah menjadi dasar dan pola pemikiran nenek moyang kita. Sebagai contohnya adalah, nah saat ini kita beragama Islam. Agama Islam itu merupakan agama baru yang datang ke wilayah Nusantara. Coba kita bayangkan ketika nenek moyang kita memiliki ideologi tertutup, berarti mereka tidak menerima kebaruan yang datang dalam berbagai macam diskusi misalnya. Tapi ternyata nenek moyang kita menerima kebaruan itu, dan kemudian proses diskusi itu menghasilkan sebuah keputusan. Mayoritas di antara kita adalah beragama Islam. Jadi barangkali proses penggalian mendalam itu tidak hanya pada prinsip-prinsip mendasar, tapi juga dari pola berpikir leluhur kita. Sehingga katakanlah ketika kita saat ini memiliki pemahaman tentang ideologi terbuka, itu bukan karena kita pada saat ini memang memiliki pemikiran terbuka, tapi itu merupakan warisan ya, warisan leluhur kita. Yang menarik Bu Anis, Muhammad Yamin sebagai tokoh awal ya ketika mencetuskan 5 sila ya, Muhammad Yamin menyatakan bahwa jati diri bangsa Indonesia ini, kebetulan dia adalah ahli sejarah Bu Anis ya. Jadi jati diri bangsa Indonesia ini tidak lepas dari kejayaan kerajaan-kerajaan dulu, baik Majapahit, Sriwijaya, dan Muhammad Yamin sebagai ahli sejarah memberi fondasi bahwa kedalaman Pancasila ini yang Bu Anis tadi sebut itu ratusan tahun yang lalu memang dikembangkan sejak kejayaan masa-masa kerajaan. Dan Muhammad Yamin mencetuskan 5 sila ini, mungkin namanya belum Pancasila Bu Anis, tapi butir-butir 5 sila ini adalah fondasi. Orang pertama yang menyebutnya adalah Muhammad Yamin, kemudian disempurnakan oleh Soekarno, kemudian Supomo Bu Anis ya. Jadi ketika kita membahas tentang Pancasila sebagai filsafat, maka kita tidak bisa melepaskan sejarah bangsa dan perjalanan sejarah itu hingga saat ini. Betul Pak. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai Pancasila sebagai sistem, apa sih maksudnya Pak Badrus? Iya, Pancasila sebagai sistem itu artinya setiap sila, misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, ada konsisten gitu ya. Jadi setiap sila itu tidak saling bertentangan dan mereka saling terhubung. Setiap silanya tidak bisa dilepas satu di antara yang lain. Jadi mereka ada keterhubungan dari 5 sila ini menjadi satu sistem gitu Pak. Baik. Jadi ketika tadi Pak Badrus menyebutkan ada 5 sila di dalam Pancasila, kemudian di dalamnya ada keterhubungan satu dengan yang lain, maka ketika kita berbicara Pancasila sebagai sebuah sistem ada 4 hal barangkali ya. Tadi Pak Badrus sudah menyebutkan tentang konsisten, kemudian ada koheren, kemudian Pancasila juga saling mengkualifikasi satu dengan yang lain, dan sifatnya organis. Kalau kita boleh membedah satu persatu Pak Badrus, maka konsisten tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Badrus itu kita contohkan butir-butirnya dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kalau dalam sila pertama kita mengenal penghormatan dalam keberagaman agama misalnya, maka di dalamnya ada sikap apa Pak Badrus? Ada sikap toleran. Nah, di dalam toleran itu kita tidak bisa memungkiri bahwa ada proses menghormati orang lain, ada sikap menghargai orang lain, di mana hal itu juga dikuatkan pada sila kedua. Di dalam sila kedua ini ada poin penting, yaitu memanusiakan manusia. Maka dalam memanusiakan manusia, mana mungkin kita tidak menghormati orang lain juga. Betul. Maka sila pertama dan sila kedua saling menguatkan dan tidak bisa terpisahkan. Betul. Maka dalam sila ketiga Pak Badrus kita mengenal adanya persatuan. Nah, seperti pada saat ini ketika kita
berbicara bersama untuk menyampaikan perkuliahan, maka di dalam proses ini kita ada saling menghargai satu dengan yang lain. Betul. Di dalam kelas teman-teman juga demikian. Ketika kelasnya berasal dari mahasiswa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, maka di dalamnya juga ada sikap saling menghormati. Begitupun juga pada sila keempat, yang poin pentingnya adalah musyawarah. Dalam persatuan tentu pasti ada kegiatan berdiskusi. Di dalam berdiskusi tentu ada proses saling menghormati. Ketika Pak Badrus berbicara, maka Bu Anis diam mendengarkan. Begitupun sama ketika Bu Anis berbicara seperti ini, maka Pak Badrus memperhatikan. Maka hal ini menjadi simbol bahwa mulai dari sila pertama sampai dengan sila keempat tadi ada yang menghubungkan satu dengan yang lain. Kata yang penting untuk digarisbawahi adalah penghormatan. Nah, ditutup dengan sila yang kelima, yaitu membahas tentang keadilan. Maka dalam keadilan tersebut juga ada proses penghargaan terhadap orang lain. Ketika tidak ada keberpihakan, ketika tidak berat sebelah, maka keadilan tersebut akan terjaga. Maka ketika sila-sila dalam Pancasila itu tidak saling bertentangan, kemudian selalu berhubungan, dan sila satu menjiwai dan dijiwai oleh sila lainnya, maka tidak mungkin Pancasila itu kemudian nanti berubah menjadi trisila, ya Pak Badrus. Betul. Dan contoh diantaranya Bu Anis, ketika Bu Anis menyebut tentang keharmonisan hubungan antar agama dan antar suku di Indonesia, itu juga tercermin nilai kesatuan Bu Anis. Mereka mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan suku Pribadi atau agama gitu. Tapi juga proses hubungan antar agama dan antar suku ini juga ada aspek-aspek keadilan. Ketika tidak ada keadilan, maka dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan. Itu saling terkait. Dan untuk menjaga keharmonisan, maka perlu tadi Bu Anis sebut dialognya, musyawarah. Jadi ini yang kita sebut bahwa Pancasila itu sebuah sistem filsafat di mana saling terhubung satu dengan yang lain. Kemudian Pancasila ini sebagai sistem juga dikatakan sebagai organis. Sama seperti ketika seseorang sedang mengalami sariawan misalnya, yang sakit adalah bibirnya, misalnya bibirnya mengalami luka, tapi ketika dia merasakan sakit di bagian bibirnya, kondisi yang lain akan menyertai. Dia akan merasa kesulitan untuk mengkonsumsi sesuatu, sehingga barangkali pencernaannya akan mulai terganggu. Sama seperti Pancasila ini. Pancasila sudah merupakan kesatuan yang sempurna. Ada panca dan sila, ada 5 sila. Tidak mungkin akan menjadi trisila, 3 sila, karena kalau dihilangkan sila-silanya, maka tidak akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka berikutnya ketika kita membahas tentang ontologi dari Pancasila itu sendiri, kita akan menjawab pertanyaan tentang hakikat dari Pancasila. Sebenarnya apa sih hakikat dari Pancasila itu sendiri? Jadi hakikat Pancasila ini bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh manusia dalam aspek ontologis dari landasan ontologis Pancasila, bahwa Pancasila ini dibentuk oleh manusia dan kalian itu untuk kepentingan manfaat untuk manusia, dan itu menjadi penting sekali melihat hakikat Pancasila dari landasan ontologis ini. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita berbicara tentang Pancasila, kita tidak bisa meninggalkan bahwa di dalamnya ada manusia Indonesia. Manusia Indonesia ini menjadi penciri dari kelahiran Pancasila itu sendiri. Yang dapat kita ingat dari perjalanan sejarah adalah bahwa nenek moyang kita itu merupakan makhluk yang memiliki kesadaran untuk bertuhan.
Maka sebelum agama-agama baru masuk ke Indonesia seperti Islam, Kristen, kemudian Konghucu misalnya, mereka sudah memiliki kepercayaan. Dasar kepercayaan itu yang membentuk manusia-manusia di Indonesia yang barangkali ini berbeda dengan manusia di negara yang lain. Kemudian manusia Indonesia, ketika kita membahas tentang hakikat Pancasila itu sendiri, memiliki kepribadian yang mampu menjadi makhluk individu dan juga menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, mereka mampu berdikari, mampu memiliki kekuatan dan juga upaya agar dirinya terbebas dari sesuatu, misalnya dari kebodohan. Tapi secara sosial mereka juga mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Dan kemudian pada sisi yang lain, ketika kita menyebut manusia Indonesia, mereka tidak hanya kuat raganya, tapi jiwanya juga kuat. Maka dalam salah satu petikan lagu kebangsaan kita mengenal adanya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Karena dua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari ciri khas manusia Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang epistemologi Pancasila. Di dalam epistemologi ini terdapat pertanyaan, bagaimana cara kita memahami kebenaran Pancasila? Jadi kalau tadi dari sudut pandang manusia, sejarah manusia Indonesia, Bu Anis, kita juga dari situ kita bisa melihat bahwa Pancasila ini secara epistemologis berasal dari kebajikan lokal, Bu Anis. Jadi adat istiadat, sejarah dan tradisi baik yang berkembang di Indonesia itu menjadi landasan dari rumusan Pancasila ini, Bu Anis. Dan itu yang penting saya kira kita lihat bahwa Pancasila ini muncul tidak tiba-tiba, Bu Anis, ya. Muncul dari proses yang panjang, dari sejarah dan dari akulturasi agama-agama serta adat istiadat yang membentuk manusia Indonesia saat ini, Bu. Jadi ketika kita berbicara Pancasila, kita tidak hanya membicarakan nilai-nilai Pancasila itu secara teoretis saja, tapi bagaimana sebenarnya nilai-nilai itu hadir dan muncul dari kristalisasi kebudayaan dan juga kebiasaan warganya. Maka ketika kita ingin memahami kebenaran Pancasila, kita harus melihat manusia Indonesia itu sendiri. Barangkali keramah tamahan, kemudian bagaimana menyambut orang lain ini tidak bisa tidak bisa dimiliki oleh bangsa lain di luar sana. Barangkali kita saat ini sedang berbicara tentang Pancasila secara formal, tapi banyak orang-orang tua yang pada masa penjajahan Belanda ataupun Jepang mereka tidak mampu mengenyam pendidikan, tapi dalam kesehariannya mereka mampu hidup berdampingan dengan orang lain dengan penghormatan yang tinggi. Maka barangkali Pancasila itu bukan hanya sesuatu yang bisa dipelajari di bangku sekolah, tapi dalam kehidupan bermasyarakat hal itu juga mampu dipelajari. Salah satu buktinya adalah mereka yang tidak mengenyam pendidikan formal, tapi dalam perilaku dan bersikap mereka mampu mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila itu dengan baik. Maka berikutnya Pak Badrus kita akan membahas tentang landasan aksiologi dari Pancasila itu sendiri. Pertanyaan dasarnya adalah apa nilai dan kegunaan Pancasila bagi kita semua. Jadi Pancasila Pancasila juga menjadi landasan aksiologis, ya. Artinya tingkah laku, aktivitas, dan Pancasila sebagai landasan etika kita untuk pedoman bagaimana dalam perilaku, dalam aktivitas, dalam kerja kita ada semacam landasan etika dari Pancasila ini, Bu Anis. Contohnya adalah ketika kita
melakukan hubungan dengan agama lain tadi Bu Anis ya, dan sejarah kita kan dibentuk oleh agama-agama yang sangat kaya Bu Anis ya. Maka secara etis kita memiliki prinsip-prinsip untuk menghargai sesama, memanusiakan manusia, dan menjaga keharmonisan itu yang paling utama Bu Anis ya, daripada kepentingan pribadi agama masing-masing atau suku masing-masing Bu Anis ya. Dan itu menjadi landasan etika bermasyarakat ya, dan juga bernegara Bu Anis. Maka dalam petikan sebuah buku kita mengenal bahwa Pancasila itu sebagai kompas bagi perjalanan manusia Indonesia. Ketika kita akan melakukan perjalanan jauh, kita membutuhkan map ya, peta ya, untuk sampai dan tidak tersesat menuju tujuan tertentu. Ketika kita mendaki gunung, kita tidak mengetahui arah, maka kompas dijadikan panduan. Ketika kita akan melaksanakan sholat misalnya di sebuah tempat baru dan di dalamnya tidak ada panduan arah kiblat, maka kita menggunakan kompas juga untuk menentukan arah. Maka Pancasila ini sebagai kompas kita ketika kita akan menghadapi situasi baru, kemudian ideologi-ideologi asing yang masuk, maka Pancasila ini menjadi pemandu kita ya, untuk tadi memandu dalam menentukan nilai-nilai di dalamnya. Apakah ini baik atau ini harus ditinggalkan? Apakah ini harus diadopsi atau ini harus diseleksi? Berikutnya kita akan sampai pada pembahasan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, Pak Badrus. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat ini adalah bagaimana Pancasila sebagai way of thinking Bu Anis ya, cara berpikir, dan juga cara kita untuk menjaga hubungan keragaman tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Itu menjadi bagian penting dari Pancasila sebagai urgensi Pancasila dalam sistem filsafat. Contoh lain Bu Anis adalah yang disampaikan oleh Muhammad Hatta tentang mendayung di antara dua karang Bu Anis ya, bahwa bangsa Indonesia ini dibangun bukan untuk bergabung dengan satu atau dua kelompok yang lain, tapi independen, mandiri, merdeka Bu Anis ya. Dan ini menjadi salah satu dari prinsip sistem filsafat Pancasila, di mana cara kerja, cara berpikir bangsa Indonesia adalah bebas, merdeka, dan kita bebas menentukan pola pikir serta hubungan kita dengan negara-negara lain misalnya. Tapi tentunya untuk kepentingan nasional bangsa dan masyarakat Indonesia. Baik, ketika tadi Pak Badrus menyampaikan bahwa Pancasila sebagai way of thinking atau memandu proses berpikir kita, maka kita tidak terlepas dari bagaimana menggunakan Pancasila itu sebagai filter dalam diri kita. Nah, ketika banyak ideologi asing yang masuk, maka kita akan mencoba untuk mencernanya, kemudian mengambil sisi-sisi positif saja. Ketika di dalamnya ada berbagai macam hal negatif, maka sebaiknya diseleksi sesuai dengan bagaimana Pancasila itu menekankan nilai-nilai kebaikan saja di dalamnya. Maka hal yang paling mencolok saat ini adalah ketika kita menjadi manusia yang hanya sepanjang hari menjadi konsumen saja, Pak Badrus. Ini merupakan salah satu kekhasan dari yang disebut manusia modern, manusia dalam era digital, dan kita menyadari hal itu. Maka ketika kita berdiskusi tentang Pancasila sebagai cara berpikir dan di dalamnya ada filter untuk menyaring tindakan dan sikap kita, maka barangkali kita harus melihat diri kita sebagai seseorang yang
hanya mampu mengambil tanpa memproduksi sesuatu. Padahal sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang kita itu sudah mendidik kita untuk menjadi orang yang bisa memproduksi barang-barang untuk dikonsumsi sendiri. Ini ketika kita membahas tentang kita menjadi konsumen, bukan lagi produsen. Pagi hari ini misalnya, ketika kita bangun agak terlambat, maka satu hal yang tidak bisa dikerjakan, memasak. Maka apa yang dilakukan Pak Badrus? Pasti akan mencoba mencari warung terdekat atau rumah makan terdekat untuk membeli makanan. Padahal di rumah tersedia juga beras dan lauk, juga sayur mayur yang disediakan di kulkas misalnya. Maka kita menjadi menyepelekan menyiapkan makanan itu karena merasa ada kemudahan. Padahal ketika kita menengok sedikit ke belakang, nenek kakek kita mengajarkan kita untuk menyiapkan semua itu. Bahkan ketika kita menyediakan makanan, tidak hanya makanan itu dibeli dari pasar, tapi berasnya juga ditanam sendiri. Kalau boleh mencontohkan, misalnya nenek Bu Anis misalnya, Pak Badrus, nenek beliau itu mengajarkan kepada kita untuk membagi panenan itu ke dalam 2 poin. Poin yang pertama adalah panenan padi itu digunakan untuk masa tunggu sampai panen berikutnya. Maka ketika panen padi itu sudah mulai datang dan masa menjemur tiba, setelah padi-padi kering itu akan dibagi ke dalam 2 penghasilan ya. Penghasilan padi yang pertama dimasukkan ke dalam lumbung padi. Maka padi yang sudah kering tadi akan bisa menjadi bahan makanan kita selama 1 tahun. Maka sisanya yang separuh lagi dijual. Nah, hasil penjualan itu digunakan lagi untuk misalnya memproduksi bahan-bahan baru untuk dikerjakan di sawah. Jadi sawahnya tetap berproduksi untuk menanam tanaman yang lain. Kemudian uang yang lain digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya biaya sekolah, kemudian belanja sehari-hari. Namun yang tidak bisa dipungkiri dari proses tersebut adalah di belakang rumah nenek juga sudah menyediakan kebun. Kebun tersebut juga terbagi ke dalam 2. Yang pertama menyediakan sayur mayur yang ditanam. Ada misalnya daun singkong, kita tidak perlu membeli. Kemudian ada bayam, kita tinggal memetik setiap hari. Ada umbi-umbian, dan juga misalnya ada nangka muda yang kita bisa memetik kapan saja. Begitupun ketika kita membicarakan tentang kebun tadi, kebun itu ternyata digunakan juga untuk memelihara ayam. Nah, protein yang kita terima atau kita butuhkan itu berasal dari ayam ataupun telur ayam tadi yang sudah disediakan di rumah. Maka sebenarnya ketika kita melihat ke belakang, melihat bagaimana nenek kita mendidik, itu sebenarnya mendukung kita untuk menjadi produsen ya, minimal memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar kita. Tapi ketika kita saat ini hidup di wilayah Jakarta misalnya, kita mulai mengabaikan itu. Kita mencari, seolah-olah mencari mudahnya, ini loh kita manusia modern. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai way of thinking, kita mulai menggali kesadaran diri kembali bahwa ternyata paham konsumerisme itu sudah menggejala ya di diri kita, khususnya kita yang berbicara di sini.
Itu yang disebut bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat ini adalah Pancasila sebagai landasan pedoman kita untuk hidup dan hidup mandiri, Bu Anissa, yang disampaikan oleh nenek Bu Anissa, Bauti ya. Nenek. Ya, nenek Bu Anissa tadi, bahwa kemandirian kita menjadi produsen itu penting sekali sebagai bagian dari prinsip-prinsip berpancasila, Bu Anissa. Dan ini juga deras sekali arus digital misalnya, Bu Anissa, sejauh mana kita mandiri untuk memproduksi, mengimbangi derasnya arus digital yang masuk di dunia kita. Dan itu yang menjadi penting, bahwa kenapa kita selalu dorong mahasiswa untuk mandiri menulis, mandiri berproduksi dari karya tulis, pemikiran dan pengetahuan yang mereka miliki. Tidak hanya membaca dan menerima dari dosen dan dari buku, tapi juga mengambil dari diri kita sebagai bagian dari proses berpancasila, Bu Anissa. Iya, baik. Jadi kita sudah mulai memandu diri kita ya pada pagi hari ini agar Pancasila itu tidak hanya menjadi slogan bagi pikiran kita, bagi dasar negara yang hanya dikumandangkan pada saat upacara bendera, tapi juga kita gunakan sebagai panduan pola berpikir kita, sehingga apa-apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif dan membangun kita secara lahir maupun batin. Kemudian hal berikutnya adalah yang kita tidak boleh pisahkan dari diri kita adalah bagaimana menjaga harmoni antara keberagaman yang ada. Kita memaknai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wadah agar kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya moto saja, tapi hal itu sudah dirancang sebegitu mendalam oleh Empu Tantular ya pada waktu itu, dan bisa diaplikasikan pada waktu itu, dan proses berpikirnya sangat mendalam sehingga ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu juga mampu menjadi panduan bagi anak cucunya di ratusan tahun kemudian dan bahkan mungkin ribuan tahun mendatang. Kita tetap hidup dalam Indonesia yang harmoni dan dalam keberagaman. Kira-kira itu ya Pak Badrus. Ya, saya kira itu yang penting dan harus dijadikan panduan. Betul, panduan dan prinsip berpikir dan bertindak, Bu Anissa. Dan saya kira ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, Bu Anissa. Kita pahami dan kita laksanakan, karena dengan setuju kita berpancasila, maka Pancasila menjadi bagian dari gaya hidup kita, Bu Anissa. Ya, baik. Teman-teman, dari awal sampai dengan kita membahas tentang urgensi Pancasila, maka ada banyak hal yang didiskusikan. Maka diskusi itu tidak lengkap kalau tidak ada namanya refleksi. Maka dalam refleksi ini mohon nanti teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari kegiatan pertemuan ke-6 ini. Teman-teman boleh memilih satu di antara dua pertanyaan ya Pak Badrus. Nanti silahkan teman-teman menjawabnya di kolom komentar saja ya Pak Badrus. Menuliskan nama dan 3 NIM paling belakang, juga kelasnya apa. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Pancasila memandu teman-teman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di UIN Jakarta? Jadi kami ulangi ya, bagaimana Pancasila memandu teman-teman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di UIN Jakarta. Lalu pertanyaan keduanya apa Pak Badrus? Ya, pertanyaan kedua adalah sebutkan dua contoh ya, perilaku teman-teman semua yang mencerminkan dan menjadi bagian dari perwujudan sila-sila Pancasila. Jadi 2 contoh perwujudan sila Pancasila yang teman-teman lakukan sehari-hari. Iya. Jadi ada 2 pertanyaan dan teman-teman boleh menjawab satu di antara 2 tersebut.
dan jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Baik dari awal sampai akhir, kami mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan barangkali ada kesalahan dalam menyampaikan. Teman-teman boleh koreksi pada kesempatan berikutnya. Tapi yang penting dari kegiatan hari ini adalah kita mampu mengevaluasi diri masing-masing lewat urgensi Pancasila ya, sebagai sistem filsafat, bahwa Pancasila itu tidak hanya menjadi dasar dari kita bernegara ya, tapi juga menjadi pemandu kita dalam melaksanakan langkah-langkah perjalanan. Betul Bu Anis. Jadi pertemuan ke-6 ini istimewa Bu Anis ya, sangat dalam, dan saya kira teman-teman bisa melakukan perenungan sendiri dan bersama-sama dengan teman yang lain untuk menjadikan Pancasila ini sebagai landasan hidup ya, landasan hidup dan landasan kehidupan sehari-hari di mana teman-teman belajar dan bermasyarakat. Gitu Bu Anis. Ya, terima kasih banyak atas perhatian dan jawaban yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.